Hingga malam tadi pemirsa, ribuan kendaraan masih memadati ruas tol Jakarta Cikampek di Karawang, Jawa Barat. Seperti inilah pemirsa, ribuan kendaraan yang memadati ruas tol Jakarta Cikampek yang menuju ke arah Jakarta. Terpantau di gerbang tol Cikampek Utama, kemacetan yang mengular panjang terus terjadi hingga Senin malam. Seluruh jalur yang ada dipadati oleh kendaraan pemudik yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemacetan telah terjadi baik sebelum gerbang tol Cikampek Utama atau selepas gerbang tol, dan bahkan kemacetan ini mengular hingga ruas tol Cikopo Palimanan dan juga ruas tol Cipularang. Lalu bagaimana pantauan terkini arus balik lebaran di tol Cikampek? Kita tanyakan kepada Agung Prasetyo yang berada di lokasi. Agung, bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di lokasi Anda? Ya, terima kasih Aditya Nugroho, juga pemirsa, informasi terbaru pantauan arus balik mudik pada pagi hari. Memang kondisinya masih terjadi kepadatan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek. Seperti di tempat kami mengabarkan ini, di sekitar gerbang tol Cikampek Utama, kepadatan antrian kendaraan masih terjadi hingga saat ini, dan ini sudah berlangsung lebih dari 24 jam untuk kendaraan terjadi kepadatan yang akan menuju ke arah Jakarta, dan di mana di tempat kami mengabarkan ini para pengendara hanya dapat melaju dengan kecepatan antara 5 sampai 15 kilo saja, di mana ini selain itu juga para pengendara bahkan sesekali tidak bergerak. Dan selain adanya lonjakan kendaraan arus balik, memang kepadatan ataupun antrian ini juga diperparah karena banyaknya kendaraan para pemudik yang beristirahat di bahu jalan, sehingga ini menyumbat laju kepadatan menjadi lebih parah. Selain itu juga banyak para pemudik untuk beristirahat, mendinginkan kendaraannya, karena memang para pemudik itu sudah menempuh berjam-jam karena terjebak kemacetan yang terjadi di ruas tol Trans Jawa. Adapun di tempat kami mengabarkan untuk menuju ke arah Jakarta, yang memang semula normalnya 7 gardu utama dibuka, namun pada arus balik mudik ini karena terjadi lonjakan yang cukup signifikan, ada 14 gardu utama yang dibuka untuk ke arah Jakarta. Selain itu juga ditambah dengan 18 gardu satelit. Artinya di sekitar gerbang tol Cikampek Utama ini untuk gardu transaksi yang dibuka khusus untuk ke arah Jakarta, dan tidak ada kendaraan yang akan menuju ke arah Palimanan. Dan dapat kami informasikan juga untuk data kendaraan yang telah melintas di ruas tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cikampek Utama ini, tepatnya dari arah Palimanan yang akan menuju ke arah Jakarta, tercatat sekitar 70.000 lebih kendaraan yang telah melintas. Dan selain itu juga pada hari kemarin tercatat ada sekitar 96.000 lebih kendaraan yang telah melintas di ruas tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan memang untuk antrian kendaraan ini tidak hanya terjadi sebelum gerbang tol Cikampek Utama saja, tetapi antrian kendaraan ini juga terjadi selepas gerbang tol Cikampek Utama. Dan memang kalau kami pantau untuk antrian yang terjadi di selepas gerbang tol Cikampek Utama ini mengular ke ruas tol Cikopo Palimanan hingga sekitar kilometer 84. Dan untuk antrian di ruas tol Jakarta Cikampek ini terlihat mulai dari kilometer 48 menjelang persimpangan antara tol Jakarta Cikampek dengan tol layang MBZ. Adapun kepadatan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek ini cukup mengular panjang dari kilometer 48 hingga tempat kami mengabarkan ini di gerbang tol Cikampek Utama. Tidak hanya mengular ke ruas tol Cikopo Palimanan, tetapi antrian kendaraan ini juga mengular ke ruas tol Cipularang yang menuju ke arah Bandung. Dan memang untuk
kepadatan antrian kendaraan juga diperparah adanya pertemuan arus di kilometer 66 yang merupakan titik pertemuan antara dari arah Cikampek, tol Jakarta Cikampek dengan ruas tol Cipularang dari arah Bandung, dan kepadatan kendaraan juga diperparah karena banyaknya kendaraan-kendaraan yang berhenti di rest area ataupun yang akan masuk ke rest area ini tidak kebagian masuk, sehingga para pemudik ini beristirahat di bahu jalan untuk tidak bisa masuk ke rest area. Dan memang jika rest area ini penuh yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek, yang khususnya untuk menuju ke arah Jakarta, yakni ada di kilometer 62, kilometer 52, nantinya ini akan dilakukan pembatasan untuk para pengendara yang akan beristirahat di rest area ini, sehingga tetapi para pemudik ini memaksa untuk beristirahat di bahu jalan karena kelelahan dan untuk mendinginkan kendaraannya mereka. Dan selain itu juga kami memantau banyak kendaraan pemudik yang tidak sedikit kehabisan bahan bakar di ruas tol Jakarta Cikampek ini, sehingga para petugas Pertamina Mobile Rider untuk mengisi kendaraan-kendaraan para pemudik yang kehabisan bahan bakar. Dan dapat kami informasikan juga untuk mengurangi kepadatan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, kepolisian masih memberlakukan skema rekayasa lalu lintas, di mana untuk di tempat kami mengabarkan ini yang semula diberlakukan kontraflow di gerbang tol Cikampek Utama, namun kami lihat saat ini untuk dua jalur yang ada ini diberlakukan satu arah untuk menuju ke arah Jakarta. Dua jalur yang ada ini dipadati oleh seluruhnya kendaraan yang menuju ke arah Jakarta, dan di kilometer 70 sampai kilometer 66 ini masih diberlakukan satu arah one way, dan dari kilometer 66 sampai kilometer 47 diberlakukan untuk kontraflow lawan arus, dan untuk lawan arus ini diberlakukan untuk 3 lajur. Selain itu juga dari kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 36 diberlakukan kontraflow 1 lajur. Adapun selain itu juga dapat kami informasikan memang meskipun masih diberlakukan kontraflow, tetapi memang arus kendaraan yang dari arah Jakarta masih cukup deras, sehingga untuk kepadatan ataupun antrian kendaraan masih belum bisa terurai. Selain di ruas tol Jakarta Cikampek juga, yang mana untuk sistem skema rekayasa lalu lintas one way yang seharusnya diberhentikan pada pukul 24.00 tadi malam, tetapi untuk sistem one way rekayasa lalu lintas hingga saat ini masih diberlakukan karena volume kendaraan yang dari arah Jakarta masih cukup tinggi, sehingga skema-skema rekayasa lalu lintas ini masih tetap diberlakukan di ruas tol Trans Jawa. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kembalikan ke Anda di studio. Dari titik yang Anda sebutkan yang menjadi pusat dari kepadatan ini, apakah ada petugas yang berjaga untuk bisa mengatur alur kendaraan ini bisa teratur dan mengurangi dampak kepadatan yang terjadi? Ya, tentunya dari Korlantas Polri dan dari Jasa Marga juga, kalau di tempat kami mengabarkan ini di sekitar gerbang tol Cikampek Utama memang banyak petugas yang mengatur untuk mengarahkan kendaraan ini agar tertib dan tidak keluar dari lajur-lajur yang telah ada, dan para petugas sudah memasang trafikon untuk para pengendara ataupun pemudik tidak berpindah lajur, karena jika berpindah lajur dari jalur satu arah ataupun dari lajur
one way pindah ke sebelah kiri, nantinya ini akan menyumbat laju kendaraan lainnya sehingga dapat menyebabkan kepadatan ini semakin parah. Dan memang kami melihat juga tadi ketika saat tidak dijaga oleh petugas kepolisian dan dari jasa marga, karena para pemudik ini tidak sabar dan sudah kelelahan dengan terjadinya kepadatan, dan mereka mendobrak traffic cone untuk mencari jalan yang lebih cepat. Tetapi memang di ruas tol Jakarta Cikampek ini maupun mau di jalur kontraflow maupun di jalur utama kondisinya sama, terjadi kepadatan, dan sehingga para pengendara ini harus tetap sabar untuk agar tertib dan bisa teratur. Dan dapat kami informasikan juga bukan hanya di sekitar gerbang tol Cikampek Utama, kepadatan ini mengimbas ke jalur-jalur arteri yang ada di seputar gerbang tol Cikampek Utama, karena mereka untuk mengantisipasi kepadatan yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek, para pemudik ini keluar jalur arteri, salah satunya keluar gerbang tol Cikampek ataupun keluar gerbang Kalihurip. Dan adapun ini meskipun mereka ke jalur arteri, tetapi di jalur arteri juga terjadi kepadatan karena banyak para pengendara juga yang menggunakan jalur arteri. Dan memang untuk puncak arus mudik ini cukup lonjakan yang signifikan, sehingga mau ke jalur arteri ataupun jalur tol Jakarta Cikampek masih terjadi antrian ataupun kepadatan. Adi. Agung, ini mengenai sistem one way, apa ini kini kami mengetahui lebih lanjut ini diberlakukan dari kilometer berapa dan hingga mana, dan kondisinya ini seperti apa di jalur one way ini? Apakah sama juga padat merayap seperti ini? Ya, kalau one way sebelumnya diberlakukan dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sampai kilometer 72 tol Cikopo Palimanan. Dan kami melihat untuk one way, tetapi tidak hanya sampai kilometer 72, dan di tempat kami mengabarkan ini di gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 terlihat masih pergerakan kendaraan ini dari dua lajur yang ada digunakan untuk kendaraan yang menuju ke arah Jakarta seluruhnya, sehingga untuk kendaraan yang dari arah Jakarta yang seharusnya masih bisa melintas sampai kilometer 72 gerbang tol Cikampek, tetapi saat ini tidak bisa dan dikeluarkan ke gerbang tol Kalihurip. Dan selepas gerbang tol Cikampek Utama ini masih lanjut sistem satu arah one way sampai kilometer 66 persimpangan susun antara tol Jakarta Cikampek dengan tol Cipularang. Mereka lanjut dengan lajur kontraflow 3 lajur, dan dari lajur kontraflow 3 lajur dari kilometer 66 sampai kilometer 47. Dan dari kilometer 47 kontraflow hanya diberlakukan satu lajur ataupun dipersempit sampai kilometer 36. Karena memang arus kendaraan yang dari arah Jakarta juga cukup tinggi, sehingga terjadi kepadatan dari kedua jalur, baik yang menuju ke arah Jakarta ataupun menuju ke arah Palimanan, yang mana memang untuk arah Palimanan ini hanya bisa sampai ke gerbang tol Kalihurip, sehingga para pengendara yang akan menuju ke arah Palimanan tidak bisa sampai menuju ke titik kami mengabarkan ini di gerbang tol Cikampek Utama. Karena di gerbang tol Cikampek Utama untuk para pengendara ataupun para pemudik khusus untuk ke arah Jakarta. Baik, terima kasih Agung Prasetyo, informasi langsung dari tol Jakarta Cikampek. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.